Shalom, haleluya. Saya ucapkan kepada kita selamat tahun baru. Amin. Ya, kita bersyukur Bapak Ibu sekalian, kita sudah masuki tahun 2023. Karena itu hari ini kita adakan ibadah syukur di tahun baru ini untuk meminta tuntunan dan bimbingan Tuhan kepada kita sehingga di tahun 2023 ini kita betul-betul hidup sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Amin. Sudah rindu dituntun oleh Tuhan? Sudah rindu dibimbing Tuhan? Amin. Karena kita percaya ketika Tuhan membimbing kita, maka kita akan sampai kepada kemenangan-kemenangan yang luar biasa. Amin. Seperti nyanyian kita tadi berkata, jika kau tidak besertaku, ku tak dapat berjalan. Itu adalah sebuah pengakuan Bapak Ibu sekalian bahwa Tuhanlah yang menuntun, Tuhanlah yang membimbing, Tuhanlah yang menuntun kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian, saya akan ajak kita buka Alkitab, kita akan baca firman Tuhan yang terdapat dalam Yohanes pasalnya yang ke-15, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. Kita akan baca firman Tuhan ini berganti-gantian. Saya baca ayat-ayat yang ganjil, sidang jemaat baca ayat-ayat yang genap, supaya kita semuanya sama-sama dapat berkat dari pembacaan firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-15, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Kita akan baca berganti-gantian. Saya baca ayat yang ganjil, sidang jemaat baca ayat yang genap. Jadi saya akan mulai ayat 1, sidang jemaat teruskan ayat 2 sampai 8, kita baca berganti-gantian, dan nanti ayat 8 kita baca bersama-sama dengan suara yang kedengaran. Demikianlah firman Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, dia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Sama-sama. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ulangi lagi sama-sama ayat 8, 2, 3. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Amin. Saudara, tujuan Tuhan memanggil saudara, memanggil saya, memanggil kita, bahkan menebus kita adalah supaya melalui hidupmu Tuhan dimuliakan, supaya melalui hidupku Tuhan dimuliakan, supaya melalui hidup kita Tuhan dimuliakan. Dan ayat 8 ini mengatakan bahwa ternyata Bapa dimuliakan dalam diriku, Bapa dimuliakan dalam dirimu, Bapa dimuliakan dalam diri kita. Alkitab katakan kalau apa? Kalau kita berbuat baik. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan,
yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi kalau kita ingin mewujudkan tujuan Tuhan dalam hidup kita, yaitu memuliakan Dia, maka caranya adalah kita semuanya harus berbuah banyak. Makanya tema gereja kita di tahun 2023 ini adalah Be Fruitful. Be fruitful. Berbuah banyak, berbuah lebat. Supaya apa? Supaya Bapa dimuliakan dalam hidupmu, Bapa dimuliakan dalam hidupku, Bapa dimuliakan dalam hidup kita, dan orang-orang akan tahu bahwa engkau adalah murid Tuhan. Jadi ternyata yang membuat orang tahu bahwa kau murid Tuhan bukan karena pakai kalung salib. Walaupun pakai kalung salib bagus-bagus saja. Bukan karena misalnya di mobilnya ada stiker Follow me, I have Jesus. Walaupun bagus-bagus saja itu. Tapi kalau mobil saudara ada stiker yang begitu-begitu, saudara mesti bagus-bagus di jalan. Jangan di mobil ada tuliskan Follow me, I have Jesus. Lalu kemudian apa namanya, melanggar lalu lintas kan gitu kan. Lalu orang bilang begini, oh have Jesus itu artinya adalah langgar lalu lintas. Bukannya memuliakan Tuhan, malah mempermalukan. Kita misalnya pakai kalung salib yang besar, tulisan tulisan Kristiani yang besar di kaos kita. Tapi kalau perilaku kita nggak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, justru bukan memuliakan Tuhan, malah justru saudara mempermalukan nama Tuhan. Makanya kalau kita ingin agar Tuhan dimuliakan dalam hidup kita, maka gak ada caranya kecuali apa? Kita harus berbuah lebat. Be fruitful. Makanya ini adalah tema gereja kita selama tahun 2023 ini. Semua pikiran kita, semua potensi kita, semua kreativitas kita, semua program kita diarahkan kepada be fruitful. Dan kita harus berjalan bersama-sama. Amin. Amin. Saudara siap berjalan bersama-sama? Amin. Kita harus berjalan bersama-sama agar apa? Agar kita menjadi jemaat yang berbuah lebat. Karena itu yang Tuhan inginkan. Kualitas yang Tuhan inginkan, yang kemudian kualitas yang dari dalam itu memancar keluar, sehingga tetangga kita lihat, oh dia murid Tuhan. Teman sekerja kita lihat, oh dia murid Tuhan. Lalu kemudian karena mereka tahu kita murid Tuhan dan ada kualitas dalam diri kita, maka nanti mereka otomatis akan ngomong sama kita, hari Minggu ada saya ikut ibadah di gereja dong. Lu ngapain? Enggak, saya pengen jadi orang baik seperti ibu. Hari Kamis ajak saya ikut ibadah WB di gereja Lu ngapain? Enggak, saya pengen orang yang rajin seperti ibu. Kualitas itulah yang Tuhan inginkan dalam diri saudara, dalam diri saya, dan dalam diri kita sekalian. Amin. Tuhan mau kita sampai ke sana, Bapak Ibu sekalian. Makanya kita harus belajar seperti yang dikatakan oleh Tuhan melalui Yohanes pasal 15 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima ini.
Dia katakan di sana, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-ranting. Artinya apa saudara? Yang pertama, masing-masing kita harus sadar bahwa Yesuslah pokok anggurnya. Kita cuma ranting-rantingnya. Artinya apa? Yang penting, yang utama itu adalah apa? Pokok anggurnya. Supaya ranting-ranting ini berdaun lebat, supaya ranting-ranting ini berbuah lebat, maka dia harus melekat kepada pokok anggur. Makanya kalau gitu tahun 2023 ini yang pertama yang perlu kita kembangkan apa? Keintiman dengan Tuhan. Bilang dulu, keintiman dengan Tuhan. Melalui apa saudara? Banyak berdoa, banyak baca kitab, banyak duduk di bawah kaki Tuhan. Itu adalah cara membangun keintiman dengan Tuhan. Ketika kau bertemu dengan kawan-kawan seiman, yang dibicarakan adalah apa saudara? Perkara-perkara rohani. Itu yang membuat kita intim dengan Tuhan. Karena Alkitab dengan sangat jelas mengatakan saudara bahwa hanya dengan intim dengan Tuhanlah maka kita akan mencapai tadi be fruitful itu. Kalau kita tidak intim dengan Tuhan, lihat di sana saudara, tadi ayat 6 kita baca, ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sebab di luar aku dikatakan di sana, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kalau gitu mesti apa saudara? Mesti bangun keintiman dengan Tuhan. Makanya hubungan kita dengan Tuhan di tahun 2023 harus apa? Diperdalam. Penyembahan kita harus apa? Di dalam. Bukan cuma sekedar. Ujian kita di gereja saya harapkan tahun 2023 ini juga lebih dalam, betul-betul deep gitu, sampai kita merasakan hadirat Tuhan, merasakan kasih Tuhan, merasakan lawatan Tuhan. Bukan sekedar nyanyi, tapi betul-betul merasakan hadirat Tuhan. Doa-doa saudara di rumah tidak hanya sekedar doa, misalnya cuma sekedar bangun pagi lalu berkata, Tuhan terima kasih ya Tuhan sudah bangunkan pagi ini, haleluya, amin. Nggak bisa ada katakanlah mau tidur, Tuhan kami mau tidur, tolong Tuhan jaga ya supaya jangan mimpi buruk Tuhan. Nggak sebatas itu. Harus apa? Harus bangun keintiman dengan Tuhan melalui apa? Melalui pujian, penyembahan, pengagungan kita kepada Tuhan. Itu yang namanya tinggal di dalam Tuhan. Saudara mesti pelajari firman-Nya, baca Alkitabnya sampai ngerti dan mendapatkan rema. Bukan sekedar mendapatkan informasi, tapi mendapatkan rema, mendapatkan pesan Tuhan. Oh, ini yang Tuhan mau saya lakukan hari ini. Oh, ini yang Tuhan mau saya kerjakan. Banyak orang saudara hanya sampai pada sekedar mendapat informasi. Enggak, baca kitab itu enggak hanya sekedar dapat informasi, kisah sejarah, enggak. Harus mendapatkan rema, di mana kau paham, oh ini teguran Tuhan kepada saya hari ini. Oh ini perintah Tuhan kepada saya hari ini. Oh ini tuntunan kepada saya hari ini, dan ini yang harus saya lakukan hari ini. Harus betul-betul sampai di situ. Kalau nggak sampai di situ, berapa tahun pun kita jadi orang Kristen, ya tetap gitu-gitu aja. Makanya dikatakan di sana, saudara harus apa? Harus tinggal di dalam Dia, karena dikatakan di sana, karena di luar itu, di luar Dia, kita tidak dapat berbuat apa-apa.
lihat di situ. Ranting itu nggak bisa bertumbuh dari dirinya sendiri kalau dia tidak melekat pada pokok anggur. Dia tidak akan bisa bertumbuh kalau dia tidak melekat pada pokok anggur. Kenapa? Karena makanannya itu dari pokok anggur itu. Ranting tidak cari makan. Yang cari makan itu akar, lalu dialirkan melalui kulit batang, saudara, sampai ke ranting, sampai ke daun, sampai ke buah. Harus bangun keintiman dengan Tuhan. Dikatakan di sana ayat 6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jadi kalau kita nggak tinggal dalam Tuhan, lama-lama juga pasti apa, saudara? Pasti kering kerontang, saudara. Pasti, saudara. Kepintaran saudara, kekuatan saudara, hikmat saudara nggak cukup. Nggak cukup. Jadi harus bangun keintiman dengan Tuhan. Kita tidak boleh keluar, kita nggak boleh menjauh dari Tuhan. Nggak boleh. Tapi kita harus tinggal dalam Dia, karena kalau kita nggak tinggal dalam Dia, katakan sana, kita akan dibuang keluar dan menjadi kering. Ayat 7, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ada kesempatan untuk kita meminta kepada Tuhan, dikatakan. Jadi ini yang harus kita pahami, Bapak Ibu sekalian, dalam membangun hubungan kita dengan Tuhan. Supaya apa tadi? Supaya kita ini fruitful, berbuah lebat. Jadi harus tinggal dalam Dia. Supaya apa, saudara? Supaya kita berbuah. Karena kita katakan ketika kita berbuah, ranting yang berbuah dikatakan di sana akan dibersihkannya supaya apa? Supaya makin banyak berbuah. Jadi Tuhan mau kita makin produktif, makin produktif, makin produktif, makin produktif. Makanya kita harus, saudara, dibersihkan. Sehingga hal-hal yang menghambat pembuahan dalam diri kita, pertumbuhan dalam diri kita, saudara, dieliminir. Ini yang Alkitab itu. Ini yang harus kita pahami, saudara. Jadi ranting yang berbuah dibersihkan. Tetapi ranting yang tidak berbuah, lihat, dipotong. Ranting yang tidak berbuah dipotong. Ini harus kita pahami. Harus kita pahami. Harus kita mengerti. Jadi kalau gitu sekarang kita tinggal tetapkan posisi kita. Saudara mau jadi ranting yang berbuah supaya dibersihkan sehingga makin banyak berbuah, atau saudara mau menjadi ranting yang tidak berbuah yang akan dipotongnya. Nah, ini tugas kita tahun 2023 ini. Makanya saya bilang tadi, segala program gereja kita nanti akan diarahkan ke sana sehingga betul-betul tahun 2023 ini kita semuanya menjadi jemaat yang berbuah lebat. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Harus menjadi jemaat yang berbuah lebat. Karena itu yang menjadi perenungan kita, Bapak Ibu sekalian, adalah bagaimana agar kita berbuah dan berbuah lebat. Dua ini. Berbuah satu, saudara, dan berbuah lebat. Kenapa ini, saudara, saya gunakan dua kalimat ini? Ya karena ada orang memang nggak berbuah. Untuk yang tidak berbuah tentu targetnya adalah ya dia berbuah, kan gitu kan. Harus ada usaha sungguh-sungguh dalam diri saudara untuk apa? Berbuah.
Lalu saudara yang sudah berbuah itu harus ada usaha sungguh-sungguh untuk apa? Berbuah lebat. Supaya betul-betul tahun 2023 ini kita capai masing-masing. Amin. Amin. Bilang dulu, saya harus berbuah. Sekali lagi, saya harus berbuah. Bilang dulu, saya harus berbuah lebat. Amin. Bilang sebelah, kamu harus berbuah lebat juga ya. Amin. Bilang, jangan bilang ke kau berbuah lebat kau itu. Amin. Nah, tapi tentu Bapak Ibu sekarang kan pertanyaan yang kita mesti paham dulu, apa sih yang dimaksud dengan berbuah itu? Jangan sampai di imajinasi saudara, oh nanti dari sini akan keluar buah anggur, bukan begitu. Ini mesti dipahami dulu sehingga kita ngerti usaha apa yang harus kita lakukan. Saudara, kemarin dalam khotbah Natal hari tanggal 25 itu saya sudah singgung sedikit sebetulnya saudara, di mana dalam khotbah Natal kemarin itu salah satu poinnya dari dari tema khotbah kita, bangkit dan menjadi terang itu. Kemarin salah satu yang saya katakan, agar terang kita bercahaya maka kita harus hidup berbuah. Itu saya katakan kemarin pada tanggal 25. Nah, apa sih yang dimaksud dengan berbuah itu? Saya katakan di sana kemarin, agar terang kita bercahaya maka kita juga harus memiliki kehidupan yang berbuah. Nah, apa itu kehidupan yang berbuah? Saya katakan kemarin, kalau kita baca Alkitab maka kita tahu bahwa setidaknya ada 3 macam buah yang tercatat atau yang dicatat dalam Alkitab. Yaitu pertama ada buah pertobatan, kedua ada buah roh, ketiga ada buah jiwa. Jadi kalau kita katakan, kalau kita sekarang berpikir merenung mengenai berbuah, maka pasti yang dimaksud adalah 3 ini saudara. 3 alternatif ini, yaitu apa? Buah pertobatan, buah roh, atau buah jiwa yang kita menangkan melalui kehidupan kita. Jadi buah yang pertama, saudara, saya katakan di sana buah pertobatan, yaitu meninggalkan manusia lama kita dan menjadi manusia baru dalam Tuhan. Itu pertama. Jadi mutu dan kualitas hidup kita meningkat. Manusia lamanya ditinggalkan, kebiasaan buruk, kebiasaan dosa, kebiasaan yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang hanya kita dan Tuhan kadang-kadang yang tahu. Itu harus diberesin itu. Jangan terus dibiarin aja. Malah kadang-kadang kita protek. Kita jagai dosa kita itu. Kita jagai kebiasaan buruk kita itu, saudara. Saudara, nggak bagus memprotek, menjagai kebiasaan buruk. Kenapa saudara? Karena kebiasaan buruk itu kalau kita udah jagai, nanti lama-lama kita tidak anggap lagi itu sebagai sebuah kebiasaan buruk. Penjara dosa yang kita jagai itu saudara, nanti lama-lama kita nggak anggap lagi sebagai sebuah penjara, sama seperti burung atau binatang peliharaan lainnya. Kadang-kadang kalau burung atau monyet dan lain sebagainya gitu kan, kalau kita udah penjarakan dia begitu lama, maka satu kali kita lupa misalnya menutup pintunya, dia kan nggak akan pergi lagi dia. Atau kalaupun dia pergi, dia balik lagi. Kenapa saudara? Padahal kan bagi burung tetap sangkar itu adalah penjara. Bagi monyet kandang itu tetap adalah penjara. Tapi karena dia udah sangat terbiasa tinggal di situ, maka dia tidak anggap lagi sangkar itu tadi penjara. Udah nyaman dia di situ. Nah, banyak orang Kristen juga saudara yang sudah terlalu lama dengan kebiasaan buruknya,
nggak anggap lagi kebiasaan buruk itu sebagai sebuah kebiasaan buruk. Sehingga nanti saudara dia bagus itu nggak apa-apa. Dan nanti dia akan masuk neraka gara-gara itu. Dan saya bilang kepada kita, memang kadang-kadang Tuhan pun bisa tidak menegur lagi dosa kita. Saya sudah berkali-kali katakan kepada kita, saudara baca dalam Alkitab itu ada perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Dikatakan satu kali ada seorang petani, pengusaha pertanian, dia telah menggarap tanahnya. Sesudah dia menggarap tanahnya, saudara, lalu dia taburi benih gandum di ladangnya itu. Setelah dia menanam benih gandum di ladangnya itu, dia pulang. Waktu dia pulang, datang musuhnya. Dia taburkan benih lalang di ladang yang sama. Setelah dia pulang, saudara, dia utus karyawannya untuk merawat ladang itu, menyemprot hamanya, memupuki, menyiram tanamannya, sehingga dua-duanya itu sama-sama tumbuh. Lalang tumbuh, gandum tumbuh. Tapi setelah sekian bulan dipelihara, ternyata gandumnya berbulir, berbuah, sementara lalangnya tidak berbuah. Baru si karyawan ini sadar, ternyata ada lalang di antara gandum ini. Maka cepat-cepat dia pergi kepada majikannya dan berkata, Tuhan, ternyata ada lalang di antara gandum kita. Majikannya yang sudah punya pengalaman ini tahu, dia bilang begini, saya tahu seorang musuh telah menaburkan lalang di ladang kita itu. Ini si karyawan semangat, dia bilang gini, kalau gitu maukah Tuhan sekarang supaya kayu pergi mencabut lalang-lalang itu? Tuhan itu bilang, jangan. Dia bilang, biarkan dua-duanya tunggu sampai pada hari penuaian. Nanti ketika hari penuaian tiba, dia bilang, aku akan berkata kepada hamba-hambaku, kumpulkan gandum itu untuk dibawa ke dalam lumbungku, dan kumpulkan juga lalang itu untuk apa, saudara? Jadi ini menjadi warning luar biasa. Jangan sampai kita dibiarkan tumbuh itu dibakar. Dari kali ke gereja, pelayanan, tapi kau sebetulnya sedang disiapkan untuk makanya siap saudara, sesakit apapun, seberat apapun, menanggalkan kebiasaan buruk kita, menanggalkan dosa kita, kita harus dengan rendah hati berkata, Tuhan, uji aku Tuhan, koreksi aku Tuhan, introspeksi aku Tuhan, tegur aku Tuhan. Sesakit apapun, seberat apapun, saya siap diluruskan Tuhan. Itu lebih baik bagimu daripada kau nanti disiapkan untuk dibakar. Amin. Amin. Makanya yang pertama kita harus menghasilkan buah pertobatan, yaitu apa? Adanya perubahan hidup dalam hidup saudara, hidup saya dan hidup kita sekalian. Amin. Makanya tahun 2023 ini masing-masing kita mesti apa? Tuhan, koreksi saya, koreksi cara hidup saya, cara bicara saya, cara kerja saya. Itu mesti berdoa saudara. Cara beribadah saya, ketaatan saya kepada Tuhan. Apakah saya selama ini sudah benar beribadah kepada Tuhan, melakukan firman Tuhan? Masing-masing kita mesti lakukan hal itu supaya apa? Ada buah pertobatan. Yang kedua, buah roh adalah buah yang dihasilkan dari pertumbuhan rohani kita.
Jadi tadi setelah kita bertobat, berbalik dari hidup lama kepada hidup yang baru, maka yang kedua sekarang muncul buah roh, yaitu apa tadi? Kualitas hidup atau mutu hidup yang dihasilkan karena pertumbuhan rohanimu, pertumbuhan rohaniku, pertumbuhan rohani kita. Dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai dengan 23 disebutkan di sana apa yang dimaksud dengan buah-buah roh itu. Coba tampilkan itu. Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23, lihat sudah dikatakan di sana, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, terus kelemah lembutan, penguasaan diri. Orang seringkali berpikir begini, setelah saya dipenuhkan dengan Roh Kudus, maka tiba-tiba muncul buah ini. Enggak. Ini adalah buah, ini adalah hasil dari tadi. Dari kau dipenuhkan dengan Roh Kudus, lalu kau intim dengan Roh Kudus, lalu kau dituntunnya tiap hari, akhirnya muncullah perilaku baru ini. Ada kasih dalam diri saudara, dulunya egoisnya luar biasa. Sekarang kok saya aneh, kok bisa jadi pengasih ini? Dulunya misalnya murungnya luar biasa, marah-marah terus. Sekarang kok ada sukacitanya. Dan buah-buah roh itu dilihat orang. Makanya tadi saya katakan, saudara, kualitas kekristenan kita itu dari dalam memancar keluar. Itu kualitas kekristenan kita. Jadi ada kasih, ada sukacita, ada sejahtera, ada kesabaran. Saudara dulunya misalnya katakanlah gak sabaran, nunggu 1 menit aja udah marah-marah. Jadi sabar. Kemurahan, dulu pelitnya luar biasa, sekarang jadi murah hati. Dulu tuh pokoknya apapun mesti dapat dipusuli saja tuh, nggak peduli orang. Kadang-kadang ada orang begitu. Saya suka lihat tuh di pesta-pesta itu ya. Nah, dilihat barisan di belakang masih banyak kan ini, pokoknya raup semua. Berubah. Jadi bermurah hati, kebaikan jadi baik, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah kualitas kepribadian yang muncul karena apa? Karena kedekatan kita dengan Tuhan tadi. Sehingga kualitas kepribadian ini dilihat orang. Lalu orang kemudian berkata, Tuhan jadi orang luar biasa ya. Tuhannya dia dahsyat, mengubah dia jadi orang baik seperti itu. Orang bilang, gua tahu orang itu dulu tuh berangkasan, tukang berantan itu. Tapi sekarang Tuhannya dia luar biasa ya, mengubah dia. Orang langsung bilang begini, saya pengen ikut Tuhannya dia. Kenapa? Melihat kualitas hidup dalam diri saudara, diri saudara, diri saudara, diri saudara, diri saudara. Itulah Tuhan ingin kita munculkan tahun 2023 ini, sehingga melalui diri kita orang-orang akan dimenangkan bagi Tuhan. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Baru kemudian Bapak Ibu sekalian, sesudah buah pertobatan, buah roh, akan ada tadi buah jiwa-jiwa yang kita menangkan kepada Tuhan. Ada tadi jiwa-jiwa yang kita menangkan bagi Tuhan. Makanya buah yang ketiga tadi adalah, saudara, jiwa. Adalah hasil dari pekabaran Injil yang kita lakukan kepada sesama. Pekabaran Injil yang paling efektif adalah pekabaran Injil melalui persahabatan. Jadi pekabaran Injil yang paling efektif itu bukan KKR besar yang makan dana ratusan juta, bagus-bagus saja sih itu. Bukan konser musik, bagus-bagus saja sih semuanya itu. Tapi bukan itu ternyata.
Ternyata penginjilan yang paling efektif adalah penginjilan melalui persahabatan. Kau bersahabat dengan orang yang belum percaya kepada Tuhan. Jadi jangan saudara menutup diri untuk bersahabat dengan orang yang nggak percaya kepada Tuhan. Harus bersahabat. Karena kalau kau nggak bersahabat dengan dia, lalu diam gimana? Bersahabat, tetapi persahabatan kita adalah persahabatan with mission, dengan misi. Yaitu apa? Saya ingin memperkenalkan Yesus kepada orang itu melalui apa? Melalui diri saya. Jadi kalau misalnya katakanlah, sampai kau dengan tetangga saja, tetangga lihat kau kayak lihat setan gitu. Ada sesuatu yang salah dalam diri saudara. Harus tetangga lihat kau betul-betul, tetangga kita sebelah luar biasa ya, ramahnya luar biasa ya. Dia begitu puncak, dia kasih kita pisang sesisir. Misalnya sampai, tetangga pula tuh yang gangguan juga dia balik gogok gitu. Ada misi dalam hidup kita itu apa? Melalui kita orang lain dimenangkan bagi Tuhan. Amin. Jadi inilah yang hendak kita capai tahun 2023 ini, sehingga betul-betul kita menjadi orang-orang Kristen yang berbuah lebat, supaya tadi melalui kita Tuhan dimuliakan. Amin. Supaya tadi melalui kita banyak jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan. Amin. Jadi saudara, saya katakan kepada kita, jadi ini adalah perjalanan kita tahun 2023. Jadi perjalanan kita tahun 2023 adalah menjadi jemaat yang berbuah lebat. Amin. Bilang dulu, saya mau menjadi jemaat yang berbuah lebat. Sekali lagi, saya mau menjadi jemaat yang berbuah lebat. Amin. Amin. Siap? Siap? Berdoa kepada Tuhan ya, supaya Tuhan mampukan kita mengerjakan itu. Dan di tahun baru tanggal 1 ini kita akan dipersekutukan dengan tubuh dan darah Yesus melalui perjamuan kudus, supaya dengan demikian kita dikuatkan, dimampukan. Dan kita berdoa supaya betul-betul nanti di akhir tahun kita lihat hasil masing-masing kita nanti mengevaluasi. Jadi saudara bikin resolusi saudara di tahun 2023 selain resolusi yang lain adalah saya harus menjadi jemaat yang berbuah lebat. Bikin target-target saudara, target kualitas, dan saudara usahakan itu step by step. Bikin dalam target saudara, saya harus menjadi jemaat yang berbuah lebat di mana? Satu, misalnya katakanlah karakter yang jelek ini ditinggalkan. Dua, misalnya katakanlah karakter baik ini ditingkatkan. Tiga, misalnya katakanlah sianu saya dekati dan saya akan menangkan bagi Tuhan begitu. Dan saudara doakan terus tiap hari. Usahakan terus, maka kita akan lihat kemenangan yang luar biasa Tuhan kerjakan bagi setiap kita. Amin. Amin. Demikian firman Tuhan. Mari kita beri semua Bapak Ibu sekalian. Kita akhiri Tuhan dengan iman.